Ya, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan teori 2 dari desain basis data. Nama saya adalah Ruben Silamora dengan NIP 7411030044. Pembimbing saya adalah Rengga Asmara. Ya, kita mulai presentasinya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah pendahuluan aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan: aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi mesin desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradigma Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakaian, tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Pendahuluan: basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institut finansial dan komersial. Sektor industri termasuk dalam bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data (DBA) untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Aturan sistem informasi dalam organisasi selanjutnya yaitu sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu ada 3. Integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. 2. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan basis tingkat seperti SQL. 3. Kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi informasi resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, DBA memakai akhir dan memakai dan sebagainya, perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. 6 tahap utama pada proses desain basis data yaitu: pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, dan yang selanjutnya adalah time, processing time, dan storage space. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibanding sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dari kontrol yang lebih baik.
Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan securities harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk memproseskan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan yang setelah kita pelajari di atas adalah terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perancangan basis data adalah rancang konseptual, rancangan logika, pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dari analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat dalam keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntunan pemilihan alternatif rancangan desain. Latihan soal pertanyaan pertama itu 6 tahap utama dalam desain basis data adalah pertama koleksi dan analisis kebutuhan, kedua desain basis data konseptual, 3 pemilihan DBMS, 4 pemetaan model data atau desain basis data logika, 5 desain basis data fisik, dan 6 implementasi dan unit sistem basis data. Pertanyaan selanjutnya yaitu tahap pemilihan DBMS adalah karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relational, object relation, objek lainnya, struktur penyimpanan dan akses patch yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemrogram, sistem basis query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan dua aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Yaitu skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Alasan pertama yaitu tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Alasan ketiga, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Yaitu untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Bagaimana? Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independen model data tingkat tinggi seperti EER. Model skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan macam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independen, dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut.
perancangan transaksi, menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan rincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perancangan skema konseptual, yaitu terpusat dan integrasi view-view yang ada. Pusat, kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai, kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Lalu yang kedua, integrasi view-view yang ada. Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda, dirancang sebuah skema eksternal view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4, top down, bottom up, inside out, mixed. Sebutkan faktor untuk melancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan satu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Lalu yang ketiga, ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Pemetaan dapat diproses dalam dua tingkat, yaitu pemetaan sistem independen, pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang perlu pada independen DBMS dari model data tersebut. Yang ketiga, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik, mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.